Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Al-Fakir diberikan kesempatan untuk menyampaikan beberapa hal terkait bagaimana membuka bisnis Islami di sektor pariwisata. Selanjutnya, sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah jami'an. Dalam kesempatan yang baik ini, pada bulan Ramadan 1441 Hijriah yang bertepatan dengan tahun 2020 Masehi, Al-Fakir akan mencoba menjelaskan bagaimana etika berbisnis Islami di sektor atau di lokasi pariwisata. Berbicara bisnis pada dasarnya adalah berbicara usaha untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Oleh sebab itu, banyak di antara kita yang kemudian karena ingin memiliki laba yang sebesar-besarnya, banyak yang kemudian lupa, banyak yang kemudian mengabaikan beberapa tuntunan dari nilai-nilai ajaran agama dalam nilai-nilai ajaran agama Islam, sehingga yang terjadi adalah beberapa kekacauan yang ada. Islam sebagai agama yang memiliki nilai integral yang mengatur segala sendi kehidupan, yang di dalamnya juga mengatur masalah bisnis, sudah menggariskan beberapa hal bagaimana kita membuka bisnis. Yang pertama adalah kejujuran. Jadi kejujuran ini menjadi pondasi dari setiap orang yang akan membuka bisnis. Saya contohkan, kejujuran bagi pedagang, bagaimana ketika mereka akan menimbang. Timbangannya harus pas, tidak kemudian 1 kilo dikurangi dan yang lain-lain. Atau ada barang yang kurang baik atau busuk kemudian dicampur dengan barang yang baik. Ini yang akan tertipu adalah pembeli. Dan beberapa contoh yang lain. Kemudian yang kedua adalah dalam berbisnis, walaupun tujuannya adalah masalah laba, tetapi tidak bisa melupakan bahwa harus ada konsep saling tolong menolong. Kita membuka bisnis tidak semata-mata karena laba, tetapi karena ada unsur untuk menolong orang lain, misalnya untuk membuka peluang pekerjaan bagi orang yang membutuhkan dan yang lain-lain. Kemudian yang ketiga, tidak boleh menjelekkan bisnis orang lain. Misalnya dagangan saya lebih baik ketimbang dagangan mereka, itu tidak boleh. Selanjutnya, tidak boleh menipu. Ini pasti. Karena kalau istilah orang Madura, sekali dia menipu, maka dia akan melakukan penipuan-penipuan berikutnya. Dan akan menutup pintu rezeki. Karena nanti orang-orang akan berpikir ulang untuk bekerja sama dengan si penipu tadi. Kemudian berikutnya adalah tidak menimbun barang. Ini tidak baik. Jadi dalam bisnis kemudian menimbun barang yang berkeinginan sewaktu-waktu akan menaikkan harga sedemikian tinggi. Itu tidak boleh. Kemudian berikutnya adalah tidak monopoli. Apa monopoli? Adalah menguasai kebutuhan orang banyak.
atau hajat orang banyak, hajat masyarakat. Tidak boleh menguasai atau mengeksploitasi air, udara, mineral, dan segala hal yang dikandung oleh bumi secara pribadi. Memonopoli itu tidak boleh. Kemudian tidak boleh menjual sesuatu yang haram. Jadi harus menjual sesuatu yang benar-benar halal. Walaupun yang dijual adalah turunan dari barang-barang haram, misalnya mengandung zat babi dan yang lain-lain. Kemudian berikutnya, terbebas dari unsur riba, baik dalam proses pemodalan walaupun dan dalam proses aktivitas sehari-hari dalam menjalankan bisnis. Kemudian yang nomor 9, berbisnis itu atas unsur sukarela, tidak ada paksaan bagi pihak manapun. Misalnya ada satu pihak yang diwajibkan menjual barang kepada pihak tertentu, apalagi diembel-embeli dengan harga lebih murah, itu tidak boleh. Jadi siapa boleh menjual ke siapa, jadi tidak ada paksaan dalam berbisnis. Ini sudah menjadi tuntunan dalam Islam. Kemudian yang terakhir, manakala kita memiliki karyawan dalam membuka bisnis, jangan sampai membayar upah setelah keringat mereka kering. Artinya secepat mungkin kita harus membayar upah dari pegawai yang kita punya. Kenapa? Karena para pegawai kita itu memiliki kebutuhan yang tidak jauh berbeda dengan kita. Mereka punya keluarga, mereka punya kebutuhan sehari-hari. Jadi harus sesegera mungkin. Jangan sampai kemudian telat membayar dan yang lain-lain. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan dalam khutbah singkat. Akhirnya dari kami, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.